weekend, dan kemudian di akhir minggu teman-teman bisa selalu WD. Itu semoga teman-teman bisa terlaksana. Oke, saya akan memberikan plan untuk XAU-USD pada pagi hari ini, dan teman-teman bisa juga sembari mempelajari karakteristik yang terjadi di setiap harinya. Jadi kunci sukses seorang trader itu tidak hanya teknikal, tetapi faktor kebiasaan atau yang sering terjadi pada salah satu pair. Maka saya kepada teman-teman selalu menghimbau, pelajari satu pair sampai hingga benar-benar Anda menguasai. Itu pun cukup untuk nafkah teman-teman harian. Kalau saatnya teman-teman ini memahami ya, dalam satu pair saja cukup. Oke, untuk pair XAU-USD memang posisi semalam trennya juga masih posisi tren seller, walaupun dia sempat mengalami kenaikan, tapi tidak cukup berarti. Jadi artinya kalau teman-teman melihat posisi seperti ini, berarti mindset kita untuk trading itu adalah posisi seller. Tapi ada kalanya teman-teman harus mempertimbangkan antara cepatnya pasar, lambat, sama sedang. Ini teman-teman harus juga mempelajari karakteristik, karena ini termasuk kategori karakteristik dari pair XAU-USD. Seperti contohnya kejadian pada tadi malam. Kita tahu kalau posisi di S1 ini ada support sangat kuat. Tapi karena pasar ini bergeraknya lambat, jadi dia naik turun, walaupun akhirnya didominasi oleh seller, kemudian dia naik lagi. Maka seorang trader profesional, dia tidak akan berani masuk dalam posisi pasar lambat seperti itu. Karena apa? Tingkat resiko yang diambil itu cukup besar sekali ketika pasar itu lambat. Karena apa? Kita berperang pada psikologi kita sendiri. Ketika kita floating, kita akan berusaha melakukan averaging atau berusaha melakukan martingnya. Kalau tiba-tiba posisi seperti semalam, posisi seller kuat merah, walaupun dia ada ekor, kita tiba-tiba buy di sini. Ini ada dua opsi pilihan. Yang pertama adalah dia bisa terbang. Kalau dilihat dari posisi akumulasi candle H4-nya, dia ditutup dengan warna merah. Maka kita tidak berani melakukan eksekusi di sini, apalagi di menit-menit terakhir dia menuju ke posisi S1 ke 1784. Kita pun nggak berani entry sell atau tidak berani melakukan entry buy. Kalau kita entry sell, berarti kita follow the trend, tetapi ketika di close candle H1 terbentuklah ekor yang cukup panjang. Secara otomatis dia seller dulu. Kita menunggu lagi. Kalau dia cepat breakout sampai hingga ke kepalanya ini, baru saya berani mengambil keputusan untuk melakukan buy. Karena rentan ini tidak terlalu jauh dengan risiko yang saya tempatkan. Posisi risiko yang saya gambarkan itu di posisi S3. Jadi kalau saya averaging sampai 5 kali atau 7 kali itu masih bertahan. Begitu kalau dia breakout dari S3, maka saya cut loss. Nah, itulah meletakkan entry. Jadi tidak hanya pada posisi pola candle sama akumulasi candle, tetapi juga keadaan pasar. Ingat kita sejarah yang kemarin pada tanggal 7 September. Ya pelan-pelan. Teman-teman banyak yang melakukan buy di sini. Ya, profit nggak diangkat, asumsinya sampai ke atas. Kata siapa? Begitu dia close candle warna hijau dan kemudian panjang, dia masih ada yang ditahan di atas sini, ada yang ditahan di sini, ternyata dia lari ke bawah. Berharap bisa naik lagi besok paginya. Kalau saya punya analisa, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ini sudah 2 kali dari ring harian. Ini salah satu ilmu titen dalam dunia trading. Jadi, kalau sudah seperti ini, ya,
kita mau masuk sell juga takut, mau masuk buy juga takut. Kenapa alasannya? Karena ini sudah 2 kali ring harian. Sekarang ring harian itu berada di 1.900 sampai 2.000 sekarang ini. Ya. Jadi kalau ini belum sampai terjadi breakout sampai S2 atau S3, itu teman-teman sebaiknya menunggu untuk melakukan entry. Kalau sekarang ini potensi seller, maka teman-teman yang bagus adalah posisi nunggu di antara S2 dan S3. R1 dan R2 maksud saya. Maksudnya menunggu di R2 dan R3. Ini porsi yang paling aman. Tetapi ingat, juga dilihat kondisi pasarnya. Kalau pasarnya itu melambat, maka teman-teman jangan terlalu banyak entry. Sebaiknya ditahan, tentunya dengan posisi risiko yang berada di R3 SL-nya. Ya, ini untuk plan XAUUSD. Jadi, menentukan entry, teman-teman benar. Tetapi ketika pasar itu melambat, maka kita dikerjain sama candle. Kita disuruh nungguin. Ya. Oke, kita kasih SL sama stop loss. Artinya, teman-teman akhirnya berupaya untuk berdoa semoga-moga TP-nya kena. Ya kan? Jadi itu tidak ada siaga yang cukup kuat untuk melakukan recovery ketika dia berbalik arah. Maka teman-teman juga harus mempelajari karakteristik kecepatan pergerakan dari XAUUSD, itu posisi sedangnya kayak apa, lambatnya kayak apa, dan cepatnya kayak apa. Jadi kalau ini seperti kejadian pada tanggal 7 September, itu pasarnya pelan. Begitu kita berhitung dari angka ini ke sini, ini sudah berasumsi dia ring harian, maka dia akan berbalik. Ternyata ketika kita buy di sini, dia lari panjang sekali. Inilah karakteristik XAUUSD, jadi tidak bisa ditebak. Makanya saya tidak pernah menganjurkan untuk TP terlalu jauh atau SL terlalu jauh. Cukup mainkan satu candle saja. Kalau satu candle sudah berbalik warna merah begini, katus. Kita cari lagi prosesi untuk melakukan recovery dari ini. Karena kalau teman-teman tidak melakukan cut loss di ini, maka yang terjadi adalah margin level teman-teman berkurang. Maka tenaganya untuk melakukan entry pembalasan susah. Maka harus berpuasa tidak melakukan entry. Sembari teman-teman melakukan kebiasaan menunggu dan menunggu. Gitu. Nah, ketika teman-teman itu menunggu, maka psikologi teman-teman akan kena. Gitu. Teman-teman psikologinya akan kena. Nah, itu yang akan mempengaruhi kejiwaan teman-teman. Karena kelelahan pikiran, maka akhirnya kita putus asa. Akhirnya mainnya ngawur, tidak terkendali. Ya. Ini hanya masukan dengan saya, ini S1, R1, R2. Nah, teman-teman paling aman bermainlah di posisi setelah R2 ini. Kalau mau seller, ya kan. Kalau dia breakout dari R1, teman-teman ikut dulu breakoutnya. Sama juga seperti ini. Ini penuh kehati-hatian. Apalagi posisi pasar ini, kalau misalnya besok hari Kamis ini, dia posisi sideways di antara ini, atau rectangle ini. Ya. Ini perhatikan. Dia akan lari lebih daripada 4.000 pip. Kita perhatikan. Inilah faktor kebiasaan dari XAUUSD. Ya. Tapi kapan itu terjadinya, saya juga tidak tahu, tapi yang jelas kebiasaannya pasti akan terjadi seperti itu. Dan itu tidak akan bisa ditahan kembali kalau lotnya kebesaran.